Ya, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tugas belajar mandiri mata kuliah teknik kompilasi mengenai lexical analysis ya, yang pertama di kuliah online kemarin. Akan saya berikan sedikit pengantar. Dalam compiler nanti ada beberapa fase yang dilakukan untuk mengolah source code ya. Yang pertama nanti ada lexical analysis. Lexical analysis ini intinya nanti dari source code akan dipecah menjadi kumpulan token. Jadi misalnya nanti ada satu kalimat yang membentuk source code, nanti akan dipecah mungkin nanti per kata begitu. Kemudian mungkin bisa jadi nanti setiap pecahan yang disebut token nanti mewakili variabel atau operator gitu ya. Oke, saya langsung ke aktivitas yang saya minta untuk dikerjakan kemarin. Yang pertama saya meminta untuk menjelaskan mengenai komponen yang ada di lexical analysis ya. Yang pertama adalah scanning. Scanning adalah proses menghapus komentar, menghapus rangkaian white space. Intinya menghapus sesuatu yang tidak perlu dalam source code. Yang white space ini ya, rangkaian white space itu contohnya spasi, misalnya ada dua spasi yang berdekatan berangkaian akan dihapus ya, nanti dianggap satu gitu. Kalau komentar saya kira kalian sudah tahu, komentar adalah bagian penjelasan dari source code ya, biasanya ada atau diawali dengan double slash, nanti dia tidak diproses di compiler. Kemudian yang scanning nanti ini ya, tidak membutuhkan tokenization input. Maksudnya source code belum diubah menjadi token gitu ya, belum di split. Kemudian bagian yang kedua lexical analysis itu sendiri. Nah ini dari source code akan diubah menjadi rangkaian token ya. Oke, ini aktivitas yang pertama. Kita ke aktivitas yang kedua. Saya minta menjelaskan ada 3 istilah yang Yang pertama istilah token ya. Di sini token nanti pasangan nama token dan atribut. Ya, nanti saya tunjukkan contohnya. Nama token itu nanti simbol abstrak yang mewakili sebuah unit leksikal, misalnya keyword. Kemudian pattern atau pola, ini untuk istilah yang kedua. Ini saya menjelaskan dari bahasa Inggris, jadi agak susah ya kalau terjemahan secara harfiah begini. Ya intinya nanti di token itu ada jenis-jenis tokennya ya di sini. Jenis-jenis token nanti ada beberapa, nanti saya tunjukkan. Nah, jenis token itu tergantung dari pattern atau polanya. Ya. Kemudian ini ada istilah yang sering kita dengar, nanti ada istilah lexeme. Ini juga yang saya tulis di sini terjemahan dari buku. Nanti lexeme itu contoh string yang mewakili jenis token ya. Ini penjelasan sederhananya seperti itu. Ya. Oke, ini aktivitas yang kedua ya tadi. Kemudian aktivitas yang ketiga saya minta menjelaskan mengenai error recovery. Oke, sebelumnya saya mau ke penjelasan aktivitas 2 dulu ya, nanti contoh token begitu. Oke, contohnya ya, kita mulai dari example 3.1 gitu. Contohnya ada source code satu baris ini ya, yang sederhana. Printf dalam kurung ini total sama dengan %d \n, score. Printf dan score itu adalah lexeme yang sesuai atau matching ya untuk pola token ID. Kemudian yang di dalam string, maksud saya yang di dalam tanda kutip itu lexeme yang matching atau jenisnya adalah literal. Oke, ini saya tunjukkan di gambar 3.2 contoh jenis-jenis token. Nanti misalnya ada if else, comparison atau perbandingan, ID, number dan literal gitu. Ya kita ambil contoh comparison ya, atau perbandingan. Di sini ada informal description, itu perbandingan bisa kurang dari, lebih dari,
kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Sedangkan lexeme ini ya contoh string yang sesuai dengan pola atau jenis tokennya gitu. Misalnya di sini number ya, itu angka, bisa 3,14, 0,6 dan seterusnya gitu. Oke, itu tadi dari aktivitas yang kedua. Kemudian aktivitas ketiga ada kaitannya dengan lexical error ya, di sini. Misalnya dalam memproses source code, lexical analyzer ini yang melakukan proses analisis leksikal tidak bisa memproses source code-nya ya. Misalnya di sini contohnya ada source code singkat ya, di sini FI sama dengan FX. Nah, lexical analyzer tidak bisa membedakan apakah FI itu adalah suatu variabel, bisa jadi FI adalah variabel atau FI adalah suatu keyword ya, keyword if tapi dia salah ketik begitu. Ya, nanti bisa karena FI itu bisa nanti dikategorikan sebagai suatu variabel ya, ini valid lexeme untuk token ID. Jadi nanti lexical analyzer tetap menerjemahkan FI sebagai suatu variabel ya, mungkin nanti sebagai suatu token yang jenisnya ID tadi. Kemudian dia akan meneruskan ke parser. Kemudian nanti parser yang akan menghandle error gitu. Dan cara untuk menghandle error lexical tadi harusnya if tapi dia menerjemahkannya variabel FI. Dan nanti ada beberapa mode. Yang pertama panic mode recovery. Nanti karakter yang sudah bisa diterjemahkan akan dihapus semuanya ya dari remaining input sampai lexical analyzer bisa menemukan token yang well formed atau yang apa ya, yang memenuhi kaidah ya nanti, atau sesuai atau yang valid gitu ya kayaknya. Maaf, saya juga belum bisa menunjukkan contohnya. Kemudian kalau yang kedua nanti ada metode yang lain ya, ini sini ada 4 langkah. Yang pertama menghapus satu karakter dari remaining input, kemudian memasukkan missing karakter ya ke remaining input, kemudian yang ketiga mengganti suatu karakter dengan karakter yang lain, dan 4 transpose dari 2 adjacent karakter. Ini ada kaitannya dengan matrix ya, adjacent itu sesuai atau apa itu saya belum mencari, mohon maaf. Nah itu kurang lebih itu ya tadi pembahasan dari 3 aktivitas yang kemarin saya berikan ya. Untuk video penjelasan sampai bagian ini dulu. Nanti kita akan ketemu di kuliah online selanjutnya ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta teman-teman mahasiswa untuk meninggalkan komentar apabila ada pertanyaannya. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan di masa kuliah online ini. Semoga nanti wabah COVID-19 yang melanda negeri kita bisa segera berakhir. Amin.